I will teach you something. Halo pecinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film drama romantis keluaran tahun 2022 ini. Film ini berjudul 365 Days This Day. Film ini adalah kelanjutan dari film pertamanya yang dirilis tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang persaingan bisnis antar mafia yang melibatkan istri dan adiknya. Seperti film pertamanya, film ini juga banyak dibumbui adegan cocok tanam, bahkan lebih parah dari film pertamanya. Sampai banyak kritikan dari berbagai kalangan, karena dinilai hanya menonjolkan adegan cocok tanam semata. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita mulai bahas alur ceritanya. Tapi seperti biasa, intro dulu. I am Marcelo Nacho Matos. Film diawali dengan diperlihatkannya Massimo dan Laura yang sedang bercocok tanam di atas meja. Namun di saat yang sama Olga datang tanpa sepengetahuan mereka. Sampai di sana Olga pun kaget melihat kelakuan mereka. Olga pun berteriak dan seketika mereka langsung menghentikan ritualnya. Kemudian Massimo pergi dari sana. Next time you can join us. Setelahnya Laura dan Olga mengobrol berdua. Di sana Olga menanyakan kepada Laura, apakah dia sudah memberitahukan Massimo kalau dia sedang hamil. Namun Laura mengatakan jika dirinya belum memberitahu Massimo kalau dirinya sedang hamil. Ia berencana memberitahukan kehamilannya setelah mereka menikah. Di sana Olga hanya bisa terdiam dan mereka pun langsung berpelukan. Setelahnya diperlihatkan Laura berjalan memasuki gereja dengan gaun pengantinnya yang cantik. Di sana Massimo sudah menunggu Laura. Sampai di dalam acara pernikahan mereka pun segera dimulai. Di sana semua orang tersenyum bahagia melihat pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Dan setelahnya mereka pun berjalan keluar gereja. Di luar gereja semua orang menyambut mereka dengan tawa bahagia. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Scene berganti, di malam harinya terlihat mereka berdua sudah berada di kamar. Di sana Massimo memberikan waktu 1 jam kepada Laura untuk melakukan apapun, dan setelahnya Massimo akan menggarap Laura. Laura pun menyuruh Massimo untuk duduk, kemudian ia mengikat tangan Massimo. Setelahnya terlihat Laura mengambil sebuah terong-terongan, kemudian dia berjalan ke depan Massimo dan memasukkan terong itu ke dalam serabi lempitnya di depan mata Massimo. Laura pun mengerang-erang keenakan. Massimo yang melihat semua itu seakan-akan ingin berontak, namun karena tangannya terikat ia hanya bisa duduk melihatnya. Setelah Laura selesai bermain terong-terongan, ia mendekati Massimo dan mengatakan, "Tiduri aku, Kang." Tanpa basa-basi Massimo langsung melempar Laura ke ranjang dan terjadilah ritual cocok tanam di sana. Scene berpindah. Di sini diperlihatkan Olga dan Domenico yang sedang ingin melakukan ritual cocok tanam. Namun tanpa mereka sadari ternyata Laura dan Massimo sudah berada di sana. Di sana Massimo menyuruh Domenico berganti pakaian dan segera pergi ke kantor, karena ada pekerjaan untuknya. Lalu Massimo menyuruh Laura dan Olga untuk pergi liburan. Akhirnya mereka berdua pun pergi makan ke sebuah restoran. Di pagi harinya terlihat Laura dan Massimo yang terbangun dari tidurnya. Di sana Laura seakan-akan ingin mengajak Massimo untuk bercocok tanam. Namun handphone Massimo berbunyi. Ternyata itu panggilan dari rekan bisnisnya. Akhirnya Massimo beranjak dari sana dan meninggalkan Laura. Di sana Laura merasa sedikit kecewa karena gagal bercocok tanam. Setelahnya Laura pun keluar kamar untuk mencari Olga. Namun di sana Laura malah melihat Olga sedang bercocok tanam dengan Domenico di dapur. Akhirnya Laura menyuruh Olga segera berpakaian dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan. Di saat mereka sedang menikmati makan siangnya, ternyata Massimo datang menyusul mereka dan mengajaknya pergi. Di sana Laura terlihat sedikit kesal, namun ia tetap pergi dari sana. Di pagi harinya, ketika Laura sedang duduk sendirian, ia melihat ada seorang lelaki datang menuju ke tempatnya dan tak berapa lama lelaki itu menyapanya. Di sana Laura bertanya siapa dia. Lelaki itu mengaku sebagai tukang kebun baru. Akhirnya mereka pun mengobrol berdua. Di sana nampaknya Laura merasa senang mengobrol dengan lelaki itu. Setelah beberapa saat lelaki itu kemudian pergi dari sana untuk melanjutkan pekerjaannya. Lelaki itu bernama Nacho.
Di malam harinya, ketika mereka semua sedang merayakan acara Natal, Massimo memberikan sesuatu kepada Laura. Di sana Laura merasa penasaran, apa isi hadiah itu. Setelah Laura membukanya, ternyata isinya adalah surat kepemilikan toko pakaian, dan Massimo mengucapkan selamat kepada Laura karena telah menjadi pemilik toko pakaian. Sedangkan Olga di sana ia mendapat pinangan dari Domenico. Olga pun menerima pinangan itu dengan sangat bahagia. Kemudian mereka semua berpesta. Selesai berpesta, Massimo kembali ke kamar. Di saat Massimo meminum segelas anggur, HP-nya berdering. Ternyata Laura memberikan lokasinya saat ini. Massimo pun langsung mendatangi Laura. Sampai di sana, Massimo terkejut. Ternyata Laura sudah memakai jubah perang. Tanpa basa-basi, Massimo langsung menerkam Laura bagai harimau kelaparan. Dan seperti biasa, cocok tanam dengan gaya bebas pun terjadi di sana. Selesai ritual cocok tanam, Massimo berkata kepada Laura, "Enak banget, Dik." Laura pun berkata, "Iya, Kang, enak pol. Ngisuk maneh ya, Kang." Namun di tengah obrolan Massimo mengatakan bahwa dirinya mempunyai seorang saudara kembar. Laura pun kaget mengapa Massimo tidak pernah memberitahukannya. Di saat Laura menanyakan tentang saudaranya, Massimo malah menghindar dan pergi dari sana. No, do not tell me that you're about to leave. Scene berpindah. Di sini diperlihatkan Massimo dan Laura yang sedang berada di sebuah pesta. Di sana Massimo bertemu dengan rekan kerjanya dan tak berapa lama Massimo pergi bersamanya. Setelah beberapa saat Laura melihat Massimo berada di lantai atas bersama seorang wanita. Dan tak berapa lama mereka pun masuk ke sebuah kamar. Laura pun bergegas menyusul mereka. Sampai di sebuah kamar, Laura dibuat kaget. Di sana ia melihat Massimo sedang bercocok tanam dengan wanita itu. Wanita itu bernama Umi. Laura pun segera keluar dari sana dan meninggalkan pesta itu. Sampai di luar, Laura bertemu dengan Nacho. Laura meminta Nacho membawanya pergi dari sana. Sampai di suatu tempat mereka berhenti. Laura menyempatkan diri untuk menghubungi ibunya dan berpamitan kepadanya. Kemudian Laura membuang handphonenya lalu pergi bersama Nacho. Setelahnya diperlihatkan Laura yang sedang melamun. Di saat yang sama Nacho datang membawa makanan. Ternyata Laura berada di rumah Nacho sementara untuk menenangkan diri. Sementara di tempat lain Massimo sedang bertemu dengan Umi. Di sana Umi menawarkan kerjasama bisnis dengan Massimo. Namun Massimo menolaknya karena Massimo tahu Umi terlibat atas hilangnya Laura. Dengan penuh amarah Massimo meninggalkan Umi. Sampai di rumah Umi masih kesal karena gagal membujuk Massimo. Ternyata Umi bekerja sama dengan adik kembar Massimo yang bernama Samsul untuk menghancurkan Massimo. Ternyata yang dilihat Laura saat di pesta bukan Massimo, melainkan Samsul. Di sana Samsul berencana untuk merebut harta Massimo. Di saat Samsul dan Umi merasa kesal, anak buah mereka datang dan mengatakan telah gagal menemukan Laura. Tanpa basa-basi, Samsul langsung menembak anak buahnya. Per favore, no. Di tempat lain terlihat Laura yang sedang duduk di meja makan. Di sana Laura menanyakan, kenapa Nacho bisa hidup mewah sedangkan pekerjaannya hanya seorang tukang kebun. Nacho pun menjawab, dia anak orang kaya yang ingin mandiri. Kemudian Nacho menyuruh Laura untuk makan dan setelah makan Nacho mengajari Laura bermain selancar. Di sini sepertinya Laura mulai merasa nyaman bersama Nacho. Sementara Massimo masih gelisah menunggu kabar keberadaan Laura. Tapi tiba-tiba Massimo mendapat informasi. Tanpa pikir panjang Massimo langsung berangkat untuk menjemput Laura. Setelahnya diperlihatkan Nacho dan Laura datang ke kediaman ayah Nacho. Nacho pun turun dan hendak mengajak Laura untuk masuk bersamanya. Namun anak buah ayahnya melarangnya dan membawa Laura atas perintah ayahnya. Di dalam rumah terlihat Massimo sedang berunding dengan Don Matos, ayah Nacho. Di sana Don Matos menginginkan Massimo mundur dan menyerahkan semua kepadanya. Mendengar itu kemarahan Massimo langsung meluap, namun Massimo tidak bisa bertindak lebih karena Laura masih berada di genggamannya. Di sana Massimo ingin melihat keadaan Laura, namun Don Matos melarangnya dan mengatakan dia aman bersama Miguel, anak buahnya. Mendengar itu Nacho langsung kaget karena yang membawa Laura bukan Miguel. Seketika itu juga Nacho dan Massimo langsung berangkat mencari Laura. Di sana Laura terlihat berada di sebuah gedung sendirian. Tak berapa lama kemudian Samsul datang dan mendekati Laura.
Semula Laura mengira itu adalah Massimo, namun tak berapa lama Laura menyadari kalau dia bukan Massimo. Di saat yang sama Umi muncul dengan membawa pistol. Umi berniat memburu Laura karena ia telah merebut Massimo darinya. Di saat Umi akan menembak Laura, Massimo dan Nacho datang. Seketika Samsu langsung menyandra Laura. Mereka pun saling todong senjata. Di saat Laura berusaha lari, Umi langsung menembak Laura dan Nacho pun langsung menembak Umi. Sementara Samsul harus mati di tangan Massimo, saudara kembarnya sendiri. Setelahnya terlihat Nacho menodongkan senjata kepada Massimo. Namun ia mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan mereka. Dan film pun tamat. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film yang berjudul 365 Days This Day. Walaupun film ini dikritik oleh banyak kalangan karena dinilai hanya menonjolkan adegan cocok tanamnya saja, namun alur ceritanya masih bisa dinikmati karena jalan ceritanya yang sangat sederhana. Terima kasih sudah nonton channel ini, semoga bisa menghibur dan ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di alur cerita film berikutnya. Ciao. So